Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini renungan kita berjudul Peringatan terhadap hawa nafsu. Amsal 5 ayat 12-13 demikian firman Tuhan. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajaran-pengajaranku? Bapak Ibu Saudara, ada kisah keluarga kecil, sepasang suami istri yang memiliki 3 orang anak. Sebelum berangkat kerja, papa mamanya menyediakan makanan untuk anak-anaknya itu. Disediakanlah seluruh makanan di atas meja, makanan yang enak-enak. Tetapi salah satu dari anak-anaknya itu heran, kenapa ada makanan yang piringnya ditutup. Makanan semua di atas meja ini boleh kamu makan, tetapi yang di tengah tidak boleh kamu makan atau kamu buka. Itu pesan kedua orang tuanya. Dalam hati anak itu penasaran ketika papa mamanya pergi kerja. Ini di dalamnya apa sih? Apakah ini adalah sesuatu yang sangat berharga? Dengan ini mungkin saya akan bisa seperti papa mama. Akhirnya si anak membuka dan ternyata isinya adalah tikus. Si anak ternyata gagal dalam hal penguasaan diri, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup lebih besar menguasai dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini Salomo kembali memberikan peringatan kepada setiap kita, yakni supaya menghindari diri dari nafsu kedagingan, perzinahan dan percabulan, dan segala kenajisan. Sebagian orang menerapkan hal ini sebagai kiasan dengan memahami perempuan jalang di sini sebagai penyembahan berhala atau pengajaran palsu yang cenderung merusak pikiran dan perilaku manusia. Atau perempuan jalang dimaksudkan juga sebagai hasrat penuh hawa nafsu yang bisa termasuk apa saja yang berkaitan dengan itu. Namun secara jelas tujuan utamanya adalah untuk memperingatkan kita terhadap dosa-dosa yang disebut dalam perintah ke-7 yang cenderung dilakukan orang muda. Godaan-godaan dari dosa ini sungguh kuat dan sudah ada banyak contoh mengenainya, yang apabila dibiarkan akan membinasakan semua benih kebajikan yang ada dalam diri jiwa. Oleh sebab itu, tidaklah heran apabila peringatan Salomo mengenai hal ini begitu mendesak dan sering kali diulang-ulang. Di sini Salomo sebagai pengawas yang setia memberikan peringatan kepada semua orang, sementara mereka memikirkan kehidupan dan kesenangan mereka, supaya berhati-hati dengan amat sangat terhadap dosa yang pasti akan menghancurkan setiap orang. Ada banyak orang tidak suka melalui proses, apalagi dengan teguran. Padahal melalui proses dan teguran menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hendaklah kita, setiap kita orang percaya, mau melewati proses dan menerima teguran sebagai didikan yang memajukan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hendaklah setiap kita semakin hari serupa dengan Kristus. Jadi, sebagai orang yang sudah hidup baru dan sebagai orang yang sudah tahu kebenaran, kiranya setiap kita tetap hidup di dalam didikan firman Allah yang selalu menyertai setiap langkah kita dan menjadi pelita bagi setiap jalan kehidupan kita. Tetaplah hidup di dalam kebenaran Kristus, karena Dia adalah contoh hikmat dan Dia adalah hikmat itu sendiri. Selayaknya pun kita sebagai anak-anak Tuhan bisa meneladani Kristus yang mampu menghadapi keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tuhan memberkati.